Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita akan belajar matematika dengan tema sudut. Ada yang tahu apa itu sudut? Iya. Oke, silahkan diperhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang anak sedang melakukan gerakan hormat. Untuk melakukan gerakan hormat yang baik dan benar, yaitu yang pertama, silahkan dirapatkan jari-jarinya ya, kelima jarinya. Setelah itu diangkat dan diletakkan di alis atau di pelipis. Ketika kita melakukan gerakan hormat dengan benar, ya, ketika gerakan hormat kita itu benar atau baik, maka gerakan hormat kita akan membentuk sebuah garis atau sebuah bentuk di mana kita dapat menarik garis antara lengan atas dan lengan bawahnya. Nah, lihat. Di sini kita bisa ambil garis dan inilah disebut dengan sudut. Ya. Jadi garis ini ketemu, setelah itu dia membentuk sebuah gambar. Nah, inilah yang disebut dengan sudut. Jadi, apa itu sudut? Sudah bisa diambil kesimpulan? Oke, kalau belum, kita masuk ya, saya jelasin. Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan atau saling bertemu. Jadi seperti yang digambar tadi, bahwa ada dua garis yang saling bertemu. Jadi walaupun ada dua garis, 3 garis, 4 garis, kalau dia tidak bertemu atau tidak berpotongan, itu tidak bisa disebut dengan sudut. Ingat, jadi sudut itu garisnya harus ketemu. Ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Ini ada sebuah garis. Garis ini kalau dia sendirian, ya, dia belum bisa disebut dengan sudut. Jadi untuk disebut ya menjadi sebuah sudut, garis ini harus punya teman. Dia harus diberi pasangan terlebih dahulu. Itulah kenapa kita harus hidupnya berpasangan ya. Jadi ini harus dikasih pasangan, dikasih satu garis lagi, satu lagi. Nah, jadi maka akan terbentuklah gambar seperti ini. Nah, gambar ini kita kasih nama. Nih. Jadi inilah yang disebut dengan sudut. Ya, ini adalah gambar sudut. Jadi dua garis yang bertemu, itulah yang disebut dengan sudut. Nah, nama sudut ini adalah BAC. BAC. Kok bisa BAC, Ustaz? Diambil dari huruf-huruf yang ada di sini. Kenapa A harus di tengah? Karena A adalah sudutnya. Dan itu bisa juga kita menyebutnya C A B. Ingat, nama sudut ini adalah BAC atau CAB. Setelah itu ada namanya kaki sudut. AB disebut dengan kaki sudut, AC juga disebut dengan kaki-kaki sudut. Lalu sudutnya yang mana? Sudutnya adalah yang A, ya. Sudutnya adalah titik A. Setelah itu yang ini, yang garis lengkung ini atau jarak antara AB dan AC itu disebut dengan ukuran sudut. Ingat, ukuran
sudut. Setelah itu, ini yang ruang kosong ini, ya, ruangan yang kosong ini disebut dengan daerah sudut. Nah, inilah bagian-bagian dari sudut tersebut. Jadi di bagian-bagian sudut ini, ya, yang disebut dengan titik sudut adalah yang A, yang ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat pengukur sudut. Ya, cara tidak langsung kita pasti bertanya ya, kalau ada sudut berarti harus ada yang diukur. Tadi ada apa? Besar sudut tadi kan ya, berarti harus ada yang diukurnya. Nah, jadi apa nama alat pengukur sudut? Namanya adalah busur. Alat pengukur sudut disebut dengan busur. Nah, ini contoh bentuk busur. Busur ini dia berisi tulisan-tulisan. Tulisan ini disebut dengan derajat. Jadi 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Kita bisa menghitung dari yang atas ini atau bisa menghitung dari yang bawah sini, atau untuk yang lebih kecil dari sini. Seperti itu. Cara pakainya gimana, Sat? Cara pakainya, setiap sudut itu diambil titik temunya, kita lurusin dulu. Nah, setelah itu nanti kita ukur sudutnya di mana. Ini adalah alat untuk pengukur sudut. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Ya, sudut lancip ini adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, jadi sudut lancip ketika diukur menggunakan busur tadi, maka nilainya atau besarnya kurang dari 90 derajat. Bukan derajat Celcius ya. Kalau Celcius itu untuk mengukur suhu. Ya, ini cukup derajat saja. Contohnya seperti ini. Jadi sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Ini adalah sudut lancip. Seperti ini ya. Setelah itu ada sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Tadi di busur tadi kan sudah diperhatikan ya, ada angka 90 yang di tengah. Nah, itulah. Jadi kalau dia lebih dari 90 derajat, dia disebut dengan sudut tumpul. Seperti ini contohnya. Jadi dia lebih melebar. Kalau sudut lancip lebih mengecil, ya sudutnya. Kalau sudut tumpul, dia melebar. Untuk selanjutnya, itu ada sudut siku. Sudut yang besarnya 90 derajat. Nih, berarti semuanya berbentuk garis lurus dan bertemu, tetapi dia garis lurus. Nih, sudutnya lurus ya. Nih. Itu tadi jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat, dan juga ada sudut siku yang besarnya yaitu 90 derajat. Ingat, nggak usah pakai Celcius. Kalau Celcius itu untuk mengukur suhu. Sudah paham? Oke, sekarang kita mencari mana yang disebut dengan sudut dan mana yang disebut bukan sudut. Di sini ada gambar dari A sampai H. Nanti silahkan kalian tulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Silahkan kalian tentukan mana yang disebut dengan sudut. Oke? Apakah A, apa gambar B,
atau gambar H. Silahkan kalian pilih yang mana yang disebut dengan sudut. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, kalau seandainya tadi dikatakan bahwa sudut itu pertemuan antar dua garis, atau dua garis yang saling berpotongan, atau dua garis yang saling bertemu, gitu ya. Atau lebih lengkapnya, ruang antara dua garis lurus yang saling bertemu. Nah, jadi ada nggak benda-benda di sekitar kita yang dapat membentuk sudut? Iya, ada dong. Jadi yang pertama itu ada jendela. Coba diperhatikan jendela. Pasti dia akan membentuk sudut yang diantara pojokannya. Kayu yang di samping kiri dengan kayu yang di samping bawah, jika kita perhatikan maka akan membentuk sudut. Selanjutnya ada meja. Iya, meja sekolah ya. Siapa yang kangen dengan sekolah coba? Iya. Iya. Ini meja. Di meja juga ada sudutnya. Jadi meja juga bisa membentuk sudut. Yaitu ada lemari. Lemari juga memiliki sudut. Yaitu pinggiran buku. Nah, pinggiran buku kalau diambil garis lurus dia akan membentuk sudut. Yaitu ada kursi. Kursi juga membentuk sudut. Masih ada lagi nggak? Oke, masih banyak ya. Nah, jadi kalau masih banyak, silahkan bantu Ustadz untuk menuliskan contoh benda-benda di sekitar kita yang memiliki sudut atau yang membentuk sudut. Kalian tulis juga di buku tulis. Setelah itu kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Mungkin itu dari Ustadz ya, dan semoga bermanfaat untuk hari ini. Tetap semangat dan terus bersabar. Semoga kita diberi kesehatan selalu sehingga kita dapat menghadapi setiap ujian yang akan kita lalui hingga esok hari. Setelah itu jangan lupa tetap stay at home atau tetap tinggal di rumah saja. Kalau memang perlu buka, silahkan membeli menu buka puasanya. Tapi ketika sudah selesai, harus langsung pulang. Karena kita harus menghindari kerumunan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Demikian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.